Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Robaiti Sulaimi akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat, yakni sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh dosen kami, yakni Ustadz Hasim. Baik, artikel saya berjudul Studi Perbandingan Mazhab tentang Khitbah dan Batasan Melihat dalam Khitbah. Ini saya akan menjelaskan mengenai pinangan atau khitbah. Baik, pinangan atau khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, yakni laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dalam perwalian. Nah, pinangan khitbah ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nah, adapun hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah yang pertama, yakni memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Jadi dengan pinangan, maka kedua belah pihak ini akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Nah, tentu saja pengenalan ini itu tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Nah, demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan. Yang kedua, yakni menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Nah, di sini pada awalnya laki-laki atau perempuan itu berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Nah, mereka itu masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Nah, dengan khitbah artinya yakni proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Nah, mereka itu sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga. Nah, sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Nah, masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup atau hidup bebas itu belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Nah, dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak itu akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Nah, berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Nah, ibarat orang nih ya yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, nah, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, yakni menumbuhkan ketentraman jiwa. Nah, dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan di situ akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Nah, kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh itu terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang telah diinginkan atau didambakan telah bersedia menerima pinangannya. Kemudian hikmah yang selanjutnya yakni menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Nah, dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Nah, mereka merasa tengah mulai menapai perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Nah, oleh karena itu mencoba senantiasa menjadi diri agar terjauh dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Nah, seorang muslim itu ya apabila berkehendak untuk kawin dan mengarahkan niatnya untuk meminang seorang perempuan tertentu, itu diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang pernikahan supaya dia dapat menghadapi perkawinan itu dengan jelas dan terang supaya tidak tertipu. Nah, dengan demikian ia itu akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, mata itu merupakan dua hati dan kemungkinan bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlanjutnya jiwa. Nah, aurat perempuan itu dalam perspektif fikih dibagi menjadi dua kelompok, yakni perempuan merdeka atau al-hurrah dan perempuan hamba atau al-amah. Nah, batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba. Nah, mengenai aurat perempuan merdeka ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fikih. Di
Di antaranya dan pertama dalam mazhab Syafi'i, seperti dikatakan dalam An-Nawawi dan Al-Khatib Asy-Syarbini, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, bagian atas atau luar dan bawah atau dalam. Nah, sampai pergelangan tangan. Nah, Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi. Kemudian pendapat yang kedua yakni Imam Al-Marginani dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka dalam perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Akan tetapi pendapat yang paling tepat dalam mazhab ini adalah bahwa kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Bahkan Abu Yusuf itu mentolerin hampir separuh dari betis kaki. Nah, baginya lengan tangan perempuan itu juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Kemudian pendapat yang tiga, dalam mazhab Maliki juga ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan merdeka itu bukan aurat. Dan yang kedua yakni pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki sebagai bukan telapak kaki itu sebagai bukan termasuk aurat. Nah, akan tetapi Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi mengatakan jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya. Kemudian keempat, dalam mazhab Hambali. Nah, aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, hanya untuk sholat dan beberapa keperluan tertentu saja. Tentu saja. Kemudian seorang perempuan itu diperbolehkan membuka muka dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi sebagian ulama Hambali itu tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, termasuk di dalam sholat. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Haris, seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat yang wajib ditutup termasuk kukunya. Nah, Asy-Syukani dalam An-Nail atau Al-Autar itu menyimpulkan perbedaan ulama mengenai batas aurat perempuan merdeka. Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat perempuan merdeka. Ada yang mengatakan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, ini dikatakan oleh Al-Hadi. Nah, Al-Qasim dalam satu dari dua pendapatnya, Asy-Syafi'i dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, Abu Hanifah dalam satu dari dua riwayat darinya dan Malik. Ada yang mengatakan bahwasanya aurat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki sampai tempat gelang kaki. Nah, ini itu dikatakan oleh Al-Qasim dalam satu perkataannya. Nah, Abu Hanifah dalam satu riwayat Ats-Tsauri dan Abu Al-Abbas. Ada yang mengatakan juga bahwa auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka. Nah, ini itu dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Daud. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa seluruh anggota tubuhnya itu adalah aurat tanpa terkecuali. Nah, ini itu dikatakan oleh sebagian murid Asy-Syafi'i dan diriwayatkan juga dari Ahmad. Nah, sedangkan batas aurat perempuan hamba juga ada beberapa pendapat. Nah, An-Nawawi ini menyebutkan ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar Asy-Syafi'i bahwa aurat perempuan hamba adalah seperti laki-laki atau anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki saja. Kemudian pendapat yang kedua, yakni pendapat yang disuarakan oleh At-Tabari bahwa aurat perempuan hamba adalah sama seperti perempuan merdeka kecuali kepala yang tidak termasuk aurat. Kemudian pendapat yang ketiga yakni yang mengatakan bahwa aurat perempuan hamba adalah selain anggota tubuh yang diperlukan untuk dibuka ketika bekerja atau khidmah, yaitu selain seluruh kepala, kemudian leher dan kedua lengan tangan. Nah, Ibnu Hazm Az-Zahiri juga berpendapat bahwa batas aurat perempuan hamba dan perempuan merdeka adalah sama dalam keadaan apapun, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, karena tidak ada teks syarok yang otoritatif untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan hamba. Nah, akan tetapi dalam
pandangan jumhur ulama fikih, aurat perempuan merdeka lebih tertutup daripada aurat perempuan hamba. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i juga berpendapat bahwa memandang wajah dan kedua telapak tangan adalah sunnah, karena dengan melihat wajahnya maka akan dapat diketahui cantik atau tidaknya, dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidaknya. Nah, sedangkan mazhab Hambali membolehkan seorang lelaki itu melihat anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan yang biasanya sering tidak terlihat, seperti leher, dua tangan, dan dua kaki. Mungkin cukup sekian penjelasan saya, penjelasan artikel yang telah saya buat, yakni mengenai studi perbandingan mazhab tentang khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.